Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Indra Iskandar dan rekan saya. Saya Sumarian Dono. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi hari ulang tahun DPR ke-77. Selengkapnya. Capaian DPR dalam bidang legislasi sejauh ini cukup memuaskan. Namun, pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan yang dicapai melalui komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Karena itu, kinerja program legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan yang dicapai melalui komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan program legislasi nasional dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Karena itu menurutnya, kinerja program legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan pemerintah. Puan mengungkapkan, capaian DPR dalam bidang legislasi sejauh ini cukup memuaskan. Pada masa persidangan 5 saja, DPR dan pemerintah telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. DPR juga telah menyetujui 4 rancangan undang-undang sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Dari total 215 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tahun 2020 hingga tahun 2024, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan 15 undang-undang yang masuk dalam Prolegnas prioritas. Ia juga memastikan dalam membentuk undang-undang, DPR selalu memperhatikan berbagai perspektif dan aspek sosiologis serta mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Pembentukan undang-undang menjadi tugas konstitusional DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memenuhi kebutuhan hukum nasional dan memperkuat kemajuan pembangunan nasional. Dalam membentuk undang-undang, berbagai perspektif, kepentingan, dan aspek sosiologis akan ikut berpengaruh dalam keputusan politik membentuk undang-undang. DPR RI memiliki komitmen untuk mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Guna mewujudkan fungsi-fungsi tersebut dalam setiap masa reses, komisi-komisi di DPR melakukan kunjungan kerja ke provinsi seluruh Indonesia yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas setiap komisi. DPR RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan harus diimplementasikan secara profesional, proporsional, dan seefektif mungkin guna mengakomodir kepentingan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa dan negara. Guna mewujudkan fungsi-fungsi tersebut dalam setiap masa reses, komisi-komisi di DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi di seluruh Indonesia yang objek kunjungannya berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing komisi. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Hasil temuan permasalahan dari kunjungan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada mitra kerja terkait agar ditindaklanjuti guna mencari solusi penyelesaian dan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah pusat. Sidang Dewan yang terhormat, saya atas pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses yang merupakan kesempatan bagi kita untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta kita ikut mempersatukan rakyat dengan semangat gotong royong
untuk membangun Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, alat kelengkapan Dewan harus melaksanakan kegiatan dan aktivitas penunjang, salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja. Pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi, dan pertanggungjawaban kerja DPR RI kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar Stronger Parliament for Sustainable Recovery sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Pada tanggal 7 Desember 2021, Rapat Paripurna DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2022. Bagaimana capaian Prolegnas Prioritas di tahun ini? Berikut liputannya. Dewan yang kami hormati, setelah mendengarkan dengan seksama laporan Ketua Badan Legislasi, maka kami selaku pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Ketua Badan Legislasi mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 dapat disetujui? Apa itu Prolegnas Prioritas? Jika Prolegnas jangka menengah disusun dalam jangka waktu 5 tahun, dalam satu periode keanggotaan DPR RI, maka Prolegnas Prioritas merupakan daftar rancangan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun. Ada 40 rancangan undang-undang yang masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2022 dengan rincian 26 rancangan undang-undang diusulkan DPR RI, 12 rancangan undang-undang diusulkan pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang diusulkan DPD RI. Di dalamnya terdapat beberapa yang telah disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah dalam rapat paripurna. Salah satunya Undang-Undang terkait Sistem Keolahragaan Nasional yang telah disahkan. Di dalamnya mengatur penegasan status profesi dan kesejahteraan atlet, serta fasilitas olahraga masyarakat. Ada pula pengesahan rancangan undang-undang yang dinanti masyarakat, yaitu Undang-Undang TPKS, dan mendapatkan tanggapan positif karena diharapkan bisa jadi solusi atas polemik kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Saat ini, beberapa masih dalam tahap menunggu DIM dari pengusul, pembahasan di komisi terkait, ataupun harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Tak jarang, beberapa di antaranya menuai polemik dan pro kontra. Untuk itu, dalam setiap pembahasan undang-undang,
DPR RI selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, pakar, maupun praktisi terkait agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kembali di TVR 09. Sekretariat Jenderal DPR secara rutin telah mengadakan kegiatan Parlemen Remaja yang diadakan tiap tahun sejak tahun 2008. Program Parlemen Remaja adalah sarana untuk belajar demokrasi langsung ke DPR bagi pelajar SMA sederajat dari seluruh Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, tentunya pemirsa tahu dong betapa besar negara kita ini. Indonesia pun saat ini tercatat merupakan negara yang menganut paham politik demokrasi terbesar ketiga di dunia. Untuk itu sangat diperlukan pendidikan politik dan demokrasi pada para generasi muda sedini mungkin, melalui mekanisme praktik pendidikan politik di kalangan remaja secara langsung. Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI secara rutin telah mengadakan kegiatan Parlemen Remaja sejak tahun 2008. Parlemen Remaja adalah program pelatihan dan pendidikan demokrasi bagi pelajar SMA sederajat tingkat nasional. Kegiatan Parlemen Remaja dapat memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen. Peserta akan merasakan simulasi menjadi anggota DPR RI selama 5 hari. Kegiatan Parlemen Remaja adalah amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Adapun tujuan dari Parlemen Remaja antara lain memasyarakatkan fungsi dan peranan DPR RI kepada remaja sebagai generasi penerus bangsa, memberikan pemahaman kepada remaja, khususnya remaja SMA sederajat, tentang proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Mengingatkan pemahaman remaja tentang proses demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan simulasi parlemen. Ayo ikuti Parlemen Remaja, kita sukseskan, kita meriahkan, kita kobarkan semangat terkait dengan pentingnya pemahaman terkait dengan politik, terkait dengan isu-isu yang menjadi concern dari anak-anak muda sekarang. Kalau misalnya nggak dibahas oleh si anak muda itu sendiri, nanti yang rugi kita juga. Bagi pemirsa TVR Parlemen yang duduk di bangku SMA sederajat, selalu pantau website Parlemen Remaja di parlemenremaja.dpr.go.id, juga sejumlah media sosial Parlemen Remaja untuk update seputar kegiatan Parlemen Remaja setiap tahunnya. DPR RI berupaya untuk berkomitmen mewujudkan diri sebagai parlemen modern. Salah satunya dengan penguatan dukungan teknologi informasi dalam mendukung kinerja parlemen. DPR RI berupaya dan berkomitmen mewujudkan diri sebagai parlemen modern. Salah satunya dengan penguatan dukungan teknologi informasi dalam mendukung kinerja parlemen. Masyarakat Indonesia kini bisa mengakses informasi kegiatan kedewanan di gedung DPR RI kapan saja dan di mana saja dengan menyaksikan siaran di media internal DPR RI, media sosial, maupun streaming. Begitu juga hasil kunjungan kerja alat kelengkapan Dewan ke daerah maupun anggota DPR RI ke daerah pemilihan masing-masing bisa diketahui masyarakat melalui pemberitaan di media internal DPR RI. Sekjen DPR RI juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai media nasional dan daerah untuk mempublikasikan kinerja dan kegiatan kedewanan, terutama di gedung parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, keterbukaan dan transparansi membuat para anggota DPR RI lebih dekat dan mudah menginformasikan konstituennya. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi tidak saja memudahkan anggota DPR RI, melainkan juga memudahkan DPR RI mencapai kinerja yang baik. Ya, teknologi informasi itu kan alat cara gitu ya, cara kami untuk memudahkan baik wartawan atau masyarakat atau publik untuk bisa mengakses berbagai informasi yang ada di parlemen. Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusumah membenarkan selain dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI, media juga memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga legislatif yang modern dan transparan.
Dimyati mengajak media meningkatkan kolaborasi dalam membangun opini publik yang positif terkait kinerja kedewanan dengan menyajikan berita-berita positif yang dilakukan para wakil rakyat untuk kepentingan masyarakat luas. Di DPR ada berwarna-warni dan juga ada orangnya berbeda-beda. Ilmu pengetahuannya juga berbeda-beda. Tapi ini anugerah media itu posisinya adalah sebagai supporter. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Apa saja capaian DPR RI dalam setahun ini? Jawaban selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar Stronger Parliament for Sustainable Recovery sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Kembali di TVR 09. Menghadapi situasi sulit yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPR berkomitmen terus mendukung, mengawal seluruh kebijakan yang diambil pemerintah agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Pandemi bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Terbukti dalam setahun terakhir, DPR mampu menyelesaikan capaian-capaian yang luar biasa. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Menghadapi situasi sulit yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPR RI berkomitmen terus mendukung dan mengawal untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Terbukti dalam setahun terakhir, DPR RI mampu menyelesaikan capaian-capaian yang luar biasa. Berikut ini beberapa capaian DPR RI dalam setahun terakhir. Dalam penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan capaian DPR RI di bidang legislasi. Dalam masa sidang kelima saja, DPR telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Salah satu undang-undang terpenting yang disahkan DPR RI adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS.
Kehadiran undang-undang ini pada bulan April lalu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, terutama kaum perempuan. Undang-undang ini merupakan hadiah bagi rakyat Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini. Insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman bagi pelaku kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia. Sebelumnya, pada bulan Maret 2022, DPR RI juga sukses menjadi tuan rumah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. Acara ini dihadiri perwakilan dari 178 parlemen serta 14 perserikatan parlemen dari seluruh dunia. Suksesnya penyelenggaraan sidang IPU tersebut banyak mendapat apresiasi dari delegasi Forum Parlemen Dunia. Perhelatan acara ini pun menjadi barometer pelaksanaan event internasional dengan total delegasi yang hadir sebanyak 1.000 orang. Forum IPU ke-144 melahirkan beberapa resolusi, di antaranya adalah komitmen Parlemen Dunia dalam memenangi perubahan iklim dan resolusi soal konflik Ukraina-Rusia agar mengedepankan dialog dan diplomasi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang dipercaya oleh dunia internasional karena dianggap mampu dan nyaman serta aman dalam menyelenggarakan IPU ke-144. Dan tentu saja harapan kami melalui IPU ini, Indonesia akan dapat mencapai keseluruhan resolusi yang diadopsi, dapat menyelesaikan masalah global yang penting dan dianggap perlu untuk mendapatkan perhatian seluruh komunitas yang ada di dunia. DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Undang-undang pemindahan ibu kota negara yang disahkan tahun ini merupakan peristiwa bersejarah bagi DPR RI. Karena dalam perjalanannya, Indonesia beberapa kali mencoba pemindahan ibu kota negara namun selalu menemui hambatan. Pemindahan ibu kota negara utamanya didasarkan atas prinsip pemerataan pembangunan dan perekonomian. Dan kalau kita berada di sini, di titik nol yang sudah ditentukan ini, sesuai dengan apa yang direncanakan, insya Allah nantinya istana kepresiden itu akan berada di sebelah sana, di bukit dan sebelah sana, kemudian di sekitarnya itu akan dibangun gedung-gedung pemerintahan, kemudian gedung DPR, juga lembaga tinggi negara yang lain dan kementerian yang lain. Jadi ini adalah satu titik yang menentukan di mana pusat atau titik istana kepresidenan beserta seluruh wilayah pemerintahan yang nantinya akan ada di kota negara yang baru. DPR RI dalam menyusun undang-undang tidak mengutamakan kuantitas, tetapi mengutamakan detail dan ketelitian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam ulang tahunnya yang ke-77, DPR RI semakin memantapkan diri menjadi lembaga representasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah agar pemulihan ekonomi dan kesehatan bisa lebih cepat dan Indonesia akan bangkit sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Gedung DPR RI dibangun sejak tahun 1965 dan hingga saat ini masih kokoh berdiri untuk membangun demokrasi Indonesia melalui parlemen yang semakin modern. Sesaat lagi kami akan ajak pemirsa mengenal lebih jauh gedung DPR. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVR 09.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Dunia anggota G20 atau yang dikenal dengan P20 pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri Ketua Parlemen ini sebelumnya dihadiri oleh Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani di Roma, Italia pada tahun 2021 yang lalu. The P20 should be able to help synergizing and combining the potential of various countries to face global challenges and create a shared future. I believe that through our cooperation in P20, we can help realizing a stronger and more sustainable global economic recovery. Pertemuan ini akan mendiskusikan tema besar Stronger Parliament for Sustainable Recovery sebagai upaya memperkuat peran parlemen dalam perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perhelatan P20 ini, DPR RI membawa 4 isu prioritas yang akan dibahas, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, isu-isu yang mengemuka dalam ketahanan pangan dan energi, dan tantangan-tantangan ekonomi, parlemen efektif, demokrasi yang dinamis, kemudian soal inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Kembali di TVR 09. Sejak dibangun pada tahun 1965 di era pemerintahan Presiden Soekarno, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta menjadi saksi perjuangan di Indonesia. Apa saja yang ada di Kompleks Senayan Jakarta, ternyata tak hanya gedung megah, banyak juga karya seni di sekitar Kompleks Parlemen yang layak untuk diketahui oleh masyarakat. Tak perlu berlama-lama lagi, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP tersebut, yaitu 29 Agustus 1945, dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Pada tanggal 14 Desember 1998, gedung-gedung yang semula mempunyai nama yang berasal dari bahasa Sanskerta ini pun berubah nama. Geraha Sabha menjadi Gedung Nusantara. Loka Wirasabatama menjadi Gedung Nusantara I. Gana Graha menjadi Gedung Nusantara II. Loka Wirasaba menjadi Gedung Nusantara III. Pustaka Loka menjadi Gedung Nusantara IV. Geraha Karana menjadi Gedung Nusantara V. Dan Samania Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Patung elemen estetik adalah sebuah patung kontemporer karya Dr. Randes Bud Mokhtar yang masih menjadi bagian dari sejarah DPR RI.
Gedung elemen estetika ini selesai pada tahun 1977 dan pemancangan tiang pertamanya dilakukan pada tanggal 19 April 1965 bertepatan pada peringatan dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Wujud patung elemen estetik pada dasarnya saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung elemen estetik merupakan elemen pengukuh dan pemersatu di antara gedung-gedung yang ada dalam kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Dari segi filosofis, gedung ini merupakan pencerminan manusia Indonesia yang hakiki. Kehendak dan harapan manusia Indonesia dimanifestasikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan dan perkembangannya melewati dimensi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga masa tersebut saling berhubungan, mengikat, dan saling berkaitan. Untuk mendukung keindahan sebuah bangunan, diperlukan berbagai elemen tambahan. Elemen estetika yang terdapat pada kawasan ini sejak awal dimaksud agar mampu menyatu dengan kandungan falsafah arsitekturnya. Bergantinya sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem presidensial ke sistem parlementer tentu saja merubah cara negara ini bekerja. Segala bentuk peraturan dan kebijakan negara dirundingkan di tempat yang berpindah-pindah dan akhirnya menetap pada gedung parlemen di Senayan hingga saat ini. Kompleks Gedung Parlemen merupakan mega proyek pertama hasil karya anak bangsa, dikerjakan dengan keterbatasan, namun kemegahan yang mampu diakui dunia. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi Hari Ulang Tahun DPR ke-77 pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Indra Iskandar dan rekan saya Sumariandono, sampai bertemu kembali di TVR 09 di kesempatan istimewa lainnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.